wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Pino Anggara, dan ini teman-teman saya sebagai narasumber yaitu Radiator Sofia dan juga Silvi Anggra ini ingin membuat sebuah podcast dengan tema metodologi administrasi negara. Jadi yang pertama saya ingin bertanya kepada narasumber saya yang pertama yaitu Radiator Sofia mengenai bagaimana sih menurut Anda pandangan tentang perbandingan administrasi publik. Sejak tahun 1957, ilmu perbandingan administrasi publik ini terus mengalami perkembangan yang cukup besar. Nah, di Indonesia sendiri, ilmu ini merupakan salah satu mata kuliah dalam program studi administrasi publik. Perbandingan administrasi publik tersusun dari 3 konsep yang sangat bermakna, yaitu perbandingan, administrasi, dan publik. Di mana perbandingan artinya melakukan penilaian terhadap dua hal yang sama terhadap objek tertentu. Perbandingan dapat pula diartikan dengan istilah menyamakan dan membedakan dua objek atau lebih. Misalnya, perbandingan objek kajian administrasi publik dengan administrasi perkantoran. Jadi itu pandangan dari Radiator Sofia, itu perbandingan administrasi publik tersusun dari 3 konsep yang sangat bermakna, yaitu kata perbandingan administrasi dan publik, di mana perbandingan artinya melakukan objek tertentu. Perbandingan dapat pula diartikan sebagai istilah menyamakan dan membedakan dua objek atau lebih objek tertentu. Jadi selanjutnya kita minta pandangan dari narasumber kita yang kedua yaitu Silvi Anggra ini. Bagaimana sih menurut Silvi pandangan Anda tentang perbandingan administrasi publik? Kalau menurut saya, di dalam studi perbandingan administrasi negara terkandung aspek yang relevan, yakni aspek administrasi negara dengan pengertian umum tentang bagaimana lembaga-lembaga negara tumbuh dan hidup di dalam suatu negara menjalankan fungsinya. Dilihat dari judul dan istilah perbandingan, dalam ilmu administrasi negara, perbandingan terkandung pengertian menjajarkan serta menarik segi persamaan dan atau perbedaan dari gejala-gejala atau fenomena-fenomena atau sasaran-sasaran. Jadi menurut Silvi mengenai pandangan tentang perbandingan administrasi publik ini itu bagaimana lembaga-lembaga negara tumbuh dan hidup di dalam suatu negara menjalankan fungsinya. Jadi untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada narasumber pertama itu Radiator Sofia mengenai bagaimana apa sih fungsi dari perbandingan ilmu administrasi negara itu sendiri. Adapun fungsi terpenting ilmu perbandingan administrasi negara adalah yang pertama, hasil analisis perbandingan berfungsi menjelaskan berbagai kelebihan dan kekurangan suatu sistem pengelolaan administrasi negara. Yang kedua, menjadi salah satu metode dalam penelitian di bidang administrasi negara. Dengan demikian, para peneliti, mahasiswa dan masyarakat dapat menganalisis prinsip-prinsip administrasi negara melalui metode kooperatif. Yang ketiga, tolak ukur pengelolaan administrasi negara dan sebagai pemecahan masalah untuk berbagai persoalan. Yang keempat, menjawab persoalan-persoalan akademik yang semakin berkembang pesat, baik yang berhubungan secara langsung dengan ilmu administrasi maupun dengan ilmu pengetahuan yang berada di luar ilmu administrasi. Selanjutnya, hasil perbandingan akan memperkaya khazanah pengetahuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara. Oleh karena itu, perbandingan administrasi negara berfungsi meningkatkan kualitas administrasi negara yang lebih efisien dan efektif. Yang selanjutnya, mencari dan menemukan teori administrasi negara yang lebih teknologis, yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga pembangunan bangsa dan negara lebih cepat, lebih tepat, dan lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa fungsi-fungsi perbandingan administrasi negara telah dirasakan oleh para penyelenggara negara. Misalnya, Indonesia pernah berpegang pada sistem pemerintahan parlementer, lalu berubah pada sistem Republik Indonesia Serikat, dan sekarang berpegang pada sistem pemerintahan presidensial. Jadi selanjutnya saya ingin bertanya kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Silvi Anggra ini. Jadi saya ingin bertanya, apa sih unsur-unsur yang terdapat dalam administrasi negara itu sendiri? Administrasi yang merupakan induk dari administrasi negara, namun secara umum dapat diidentifikasi pengertian atau batasan tersebut. Mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur proses penyelenggaraan. Yang kedua, unsur kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang ketiga, unsur pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan. Tentunya mengandung pula unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, proses penyelenggaraan dalam bidang tertentu yaitu negara. Yang kedua, kerjasama antar berbagai lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam suatu negara sebagai institusi. Yang ketiga, pencapaian tujuan negara merupakan cita-cita dari seluruh negara-negara yang bersangkutan. Oke, dan selanjutnya saya ingin bertanya kembali kepada narasumber kita yang pertama, itu Raja Tuasmia. Dalam mempelajari perbandingan administrasi negara, apa sih guna dalam mempelajari perbandingan administrasi negara? Dalam mempelajari perbandingan administrasi negara ini berguna untuk hal-hal seperti mencari perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara masing-masing. Yang kedua, mencari dan menemukan sistem administrasi negara yang paling efektif dalam mencapai tujuan bernegara. Yang ketiga, mencari dan menemukan sistem yang paling tepat untuk digunakan dalam menjalankan kebijaksanaan negara. Yang keempat, memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kebaikan dan kebutuhan masing-masing administrasi negara. Yang kelima, mencari metode guna memperbaiki kesalahan atau kelemahan dalam administrasi negara sendiri. Selanjutnya, mencari alat analisis mengapa administrasi negara yang satu berhasil dan administrasi negara yang lainnya mengalami kegagalan. Yang terakhir, memperoleh bahan-bahan guna kepentingan studi lebih lanjut. Oke, jadi untuk yang terakhir saya ingin bertanya kepada narasumber yang kedua, itu Silpi, mengenai latar belakang pertumbuhan administrasi negara. Baiklah, di sini saya sedikit akan menjelaskan latar belakangnya. Dari latar belakang pertumbuhan administrasi negara perbandingan dapat disimpulkan sebagai yang pertama, studi perbandingan merupakan pendatang baru dalam masyarakat akademis, terutama berkaitan dengan masalah pengajaran dan riset. Yang kedua, selama ini studi perbandingan administrasi dipandang sebagai salah satu bagian dalam perbandingan pemerintah sehingga sampai Perang Dunia terakhir abad ke-19, studi perbandingan administrasi negara belum mempunyai identitas yang jelas. Yang ketiga, secara nyata perbandingan administrasi negara yang dipandang sebagai salah satu bagian dari perbandingan pemerintah itu pada awalnya memusatkan perhatian kepada aspek-aspek legalitas yang melekat pada sistem administrasi negara-negara Eropa dan sistem administrasi negara dari negara-negara jajahan mereka. Oke, jadi itulah sedikit dari perbincangan kami mengenai metodologi perbandingan administrasi negara yang mungkin perbandingan administrasi negara itu merupakan bagaimana lembaga-lembaga negara tumbuh hidup di dalam suatu negara menjalankan fungsinya, dan juga terdapat unsur-unsur di dalam administrasi negara itu tersebut, dan juga fungsi-fungsi dari perbandingan administrasi negara itu sendiri. Jadi saya sebagai host dan juga teman-teman saya sebagai narasumber mengucapkan terima kasih. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.